Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febran Haji Asajad dengan NIM 2020103057, program studi hukum pidana Islam, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, hadirnya saya di sini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Hadi M.Ag. Kemudian pada tugas metodologi penelitian kali ini saya mengambil judul tentang tindakan kejahatan jual beli online perspektif hukum pidana Islam. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena sekarang ini sangat banyak kejahatan-kejahatan yang sangat bervariasi yang sering terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan melalui media jual beli online, yang dimana korban dari kejahatan ini mencakup seluruh kalangan masyarakat, yang dimana korbannya ialah anak-anak, para remaja, dan juga orang-orang dewasa sekalipun banyak yang terdampak dari permasalahan ini. Kemudian adapun latar belakang dari permasalahan ini adalah berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi atau iptek saat ini berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Kemajuan teknologi yang dimaksud dapat membuat kita mudah untuk mengakses informasi-informasi yang kita butuhkan, cukup hanya dengan sentuhan jari saja. Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat, termasuk di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan budaya. Umumnya, suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan, atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Melalui internet, kita dapat mengetahui berbagai hal, mulai dari media sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, bahkan kita dapat melakukan kegiatan berbelanja yang dalam istilah internet sering disebut online shop. Salah satu dampak negatif yang dapat ditimbulkan karena perkembangan teknologi itu yaitu munculnya ancaman-ancaman kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitas kompleksnya, dengan varian modus operasinya. Fakta saat ini, konsumen terlalu menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada pelaku usaha online. Oleh karena itu, perlu perlindungan hukum bagi konsumen untuk menghindari segala macam kejahatan dalam proses jual beli, yang dimana kasus yang sedang heboh saat ini ialah penipuan via online shop. Di Indonesia, banyak situs online shop yang digunakan untuk mempromosikan penjualannya, seperti ada OLX.com, Berniaga.com, Kaskus.com, Sanur.com, Tokologi.com, Floris.com, dan masih banyak lagi sebagainya. Meskipun banyak situs online shop, namun bisnis tersebut tidak mudah untuk dijalankan karena terdapat berbagai masalah. Salah satunya adalah kurang percayanya para pembeli.
Islam pun mengharamkan segala bentuk tindak pidana, termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan, seperti yang telah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya. Dan surah An-Nisa yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridho, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Kasih sayang kepada kalian. Kemudian, dalam hukum Islam, hukuman terdapat tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan tidak disebutkan secara jelas. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas, yaitu hukuman takzir. Takzir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Karenanya, ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si pelaku, si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah, atau dengan kata lain membuat si pelaku jera. Ada banyak modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko online hingga penawaran kredit online. Penipuan berbasis online bisa dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius, sehingga memerlukan penanganan yang tepat, mengingat potensi terjadinya kejahatan ini sangatlah besar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, yang pertama, bagaimana tindak pidana penipuan jual beli berbasis online. Yang kedua, bagaimana saksi bagi penipuan jual beli berbasis online dalam hukum pidana Islam. Dan yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan jual beli berbasis online. Kemudian, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah, yang pertama, untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi di bidang penjualan online. Dan yang kedua, untuk mengetahui mengapa bisnis tersebut masih susah dijalankan, padahal era teknologi sekarang padahal nampak mudah. Kemudian, adapun kegunaan penelitian ini adalah, yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan berpikir penulis secara pribadi dalam penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai tambahan informasi dalam dunia pendidikan. Yang kedua, penelitian ini bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmiah untuk perbaikan atas kekurangan dalam jual beli online. Kemudian adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah, yang pertama, IPTEK adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang kerap digunakan saat membahas mengenai perkembangan teknologi atau adanya perkembangan suatu disiplin ilmu. Perkembangan IPTEK sendiri terjadi karena adanya globalisasi. Kemajuan di bidang teknologi ini membuat kehidupan manusia. Yang kedua, online shop adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Melalui belanja lewat internet, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web. Dan yang ketiga, penipuan adalah perbuatan
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipuan muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang dan uang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas metodologi penelitian kali ini. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.